How could you ever love me? You don't even see me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Halo, mudah-mudahan hari ini semuanya pada sehat, dan mudah-mudahan hari ini semuanya sedang bisa menikmati keindahan, kebahagiaan, terutama kita-kita sebagai YouTuber tanaman. Mudah-mudahan hari ini lagi pada sehat semua. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa membuat stek dari tanaman anggur yang sudah sekian lama atau selama 2 tahun tidak berbuah, yang akhirnya saya potong-potong menjadi kira-kira 150 batang, sehingga kita sekarang punya kurang lebih stek 150 batang, dan sekarang sudah seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, sebelum ke videonya, sebaiknya kita subscribe dulu di bawah video. Saya hitung 1 sampai 100. 1, 2, 10, 90, 100. Ya, terima kasih penonton yang sudah mensubscribe. Semoga kalian semua diberi kesehatan, umur panjang, dan mudah-mudahan barokah selalu. Amin ya robbal alamin. Yuk kita ke depan untuk mengoreksi tanaman anggur saya yang sudah dipotong dan sekarang sudah tumbuh. Yuk kita ke depan. Ini pohon anggur lokal. Ini batangnya sudah besar. Nah, pohon anggur lokal ini sudah kira-kira berumur 2 tahun. Ya, karena saya mendapat pengalaman dari kawan bahwa anggur lokal ini kurang bagus, dan ternyata saya belum bisa memproses agar pohon anggur cepat berbuah. Nah, sementara sebelum dipotong saya sudah membuat paraan pakai kawat di atas. Pakai kawat sudah menjalar sampai saya bolak-balik batangnya, sudah menjadi kayu. Ternyata tidak pernah berbuah selama 2 tahun. Nah, setelah saya mendapat pengalaman, diberitahu oleh kawan, kemudian saya potong. Nah, ini bekas potongannya ini. Ini bekas potongannya kurang lebih, ini sudah berumur atau sudah dipotong sejak tanggal 7 kalau tidak salah, tanggal 7 Maret. Sekarang sudah tanggal 24 Maret. Ya, kurang lebih 17 hari, setengah bulan lebih. Sekarang sudah tunas. Nah, tunasnya ini sangat subur sekali, tetapi tidak membawa kembang atau bunga. Nah, 2 batang ini masing-masing sudah bertunas, tetapi yang satu tunasnya sangat subur, yang kedua tunasnya hanya seperti ini, kurang subur. Nah, rencana saya, karena saya insya Allah sudah bisa, maka saya akan rawat pohon anggur ini. Nah, dari 2 batang yang gede ini akan saya pelihara sebagai batang sekunder. Setelah sampai di paraan nanti, kurang lebih 1 meter kemudian, atau saya bentuk batang sekundernya itu kurang lebih 1 meter, nanti saya putas. Setelah diputas, nanti saya akan membentuk batang tersier.
atau barangkali batang sekunder ini akan saya biarkan sampai panjang sampai di parahan. Kemudian di parahannya nanti kurang lebih 3 meter lah. Nah, dari batang sekunder yang panjang di parahan itu nanti rencananya akan saya buat batang primer, batang tersiernya agar banyak. Dari 2 batang primer ini nanti akan menghasilkan, akan saya biarkan menjadi 4 batang sekunder, dan masing-masing batang sekunder akan saya biarkan untuk memenuhi parahan yang ukurannya 2 kali 3,5 meter ini, 2 atau 2,5 kali 3 meter ini, biar nanti rapat. Setelah rapat, batangnya agak gede, saya putus, saya potong, saya bentuk batang tersier untuk menghasilkan atau mendapatkan kembang atau bunga. Begitu kira-kira. Sementara saya ambil videonya dari batang yang sudah berumur 2 tahun, kemudian dipotong, bekas potongannya sudah tumbuh kurang lebih 40 cm, panjangnya kurang lebih 40 cm. Kemudian bekas atau pucuknya atau batang potongannya saya stek. Ternyata sekarang sudah pada tumbuh, dan sebagian saya sambung langsung dengan entres ninel. Mudah-mudahan bisa berhasil, mudah-mudahan. Tapi ternyata kelihatan ada yang kering, ada juga yang masih basah, bahkan ada yang sudah tunas. Mari kita lihat saja stekan dari batang ini di belakang rumah. Yuk, ini teman-teman, saya perlihatkan stekan yang dari batang tadi atau potongan batang tadi di depan. Saya ambil sudah nih, kurang lebih 17 hari stekan ini. Nah, ini juga panjang tunasnya sudah kira-kira 30 cm tingginya. Panjang tunasnya sudah kurang lebih 30 cm. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 8 daun. 8 daun. Ternyata saya justru malah kaget ini. Ternyata pada tunas bagian bawah ini muncul kembang atau bunganya. Nah, ini adalah kembang atau bunga. Berarti kesimpulannya, ternyata untuk menanam pohon anggur untuk menjadi atau membuahkan ini cukup gampang ini ternyata. Karena baru di stek saja sudah muncul bunganya. Padahal niat saya dari tunas ini nanti akan saya sambung, akan saya okulasi dengan cara sambung pucuk menggunakan entres pilihan saya. Kalau tidak ninel, mungkin yang lain yang sekiranya saya senang atau yang ada di teman saya entresnya. Tapi ternyata ini sudah bisa membuktikan bahwa tunas yang baru saja umurnya 17 hari kita menanam stek, tunasnya di daun yang ketiga muncul kembang atau bunga. Tapi insya Allah akan saya buang agar nutrisi nanti akan ke atas, agar batangnya cepat besar, cepat tua. Jadi kurang lebih sekitar 10 hari akan saya sambung, dan harapan saya nanti sambungan itu akan bagus. Kemudian ini kelihatan batangnya kelihatan kecil, panjang, meninggi. Ini memang
saya menempatkan polybag ini atau stekan ini di tempat yang sangat teduh karena sinar matahari hanya sekitar 1,5 jam. Saya sengaja ditutupi agar tanah tetap lembab. Kemudian saya beralih yang satu lagi. Ini yang satu saya ambil. Nah, ini juga ternyata membawa kembang. Nah, kalau yang ini satu tunas saya biarkan, ini satu tunas saya biarkan. Nah, di ujungnya saya sambung dengan anggur ninel. Ternyata sudah kurang lebih berapa hari, 10 hari, kurang lebih 10 hari. Ini batang masih basah, ini masih basah, kelihatan hijau. Sedangkan yang lain, sambungan yang gagal ini sudah berwarna coklat, kehitam-hitaman, gosong atau sudah tidak jadi. Tapi ini kemungkinan besar jadi karena ini masih basah, masih seger nih batangnya, batang sambungannya. Nah, ini masih seger, dimungkinkan ini jadi. Nah, nanti kalau seandainya jadi, ini biarkan tumbuh. Ini juga disambung dengan jenis atau varian yang lain ya. Rencana saya akan seperti itu. Nah, ini saya sebagai pemula akan memelihara atau akan rencana itu akan mengebun pohon anggur. Saya belajar dari awal, ternyata dari stek saja sudah seperti ini, artinya mudah. Saya tidak mengalami kesulitan dan insya Allah ke depan juga insya Allah tidak sulit. Untuk nyambung saja saya katakan ada mungkin 75% berhasil, dengan catatan batang yang disambungnya itu masih seger. Nah, entresnya masih seger. Ini saya sambung dengan satu mata tunas saja ini. Kemudian yang satu ini masih saya sungkup. Bentar, masih saya sungkup. Nah, saya buka sungkupnya. Nah, ternyata yang disungkup ini sudah tumbuh ini kawan. Sudah jelas ini sudah jadi, sudah tumbuh nih, sudah ada daunnya. Artinya untuk penyambungan pohon anggur ini tergolong mudah dibandingkan dengan menyambung batang-batang pohon yang lain. Seperti saya biasa menyambung pohon beringin untuk perbonsaian, saya sering mengalami kegagalan. Ya, begitu disambung entresnya kering, padahal baru 2 hari 3 hari sudah kelihatan mati. Tapi kalau pohon anggur ini sebanyak kurang lebih ada 80 batang entres yang saya sambung, kurang lebih 75% jadi. Ya, termasuk jenis atau yang seperti ini, walaupun belum tumbuh tapi entresnya masih seger, padahal ini sudah kurang lebih 10 hari. Nah, apalagi ini yang sudah jelas-jelas sudah tumbuh, mata tunasnya sudah pecah dan daunnya sudah mekar. Artinya ini dikatakan atau bisa dikatakan bahwa ini sudah jadi, ini sudah tumbuh. Kemudian salah satu lagi ini, iya, ini salah satu contoh lagi. Ini walaupun masih disungkup sudah kelihatan daunnya sudah mekar. Nah, daunnya sudah mekar, artinya ini atau pohon anggur ini atau stekan atau sambungan ini sudah bisa dikatakan jadi atau tumbuh. Kemudian bagian bawah ini juga tumbuh, berarti
insya Allah nanti kalau seandainya ini tumbuh, sambungannya ini tumbuh, kalau ini memanjang, tumbuh panjang, ya ini panjang, akan saya sambungkan juga dengan entres yang variannya berbeda dengan ini. Sementara ini ninel, nanti ini disambung dengan varian yang lain. Jadi satu pohon nanti rencana saya akan mempunyai 2 varian. Begitu teman-teman, ini salah satu contoh mudahnya cara menyambung entres anggur. Kita lihat stek-stek yang lain di belakang rumah. Nah, nih teman-teman nih, ini stekan saya, ada yang sudah disambung, ada yang belum. Ini yang belum, tunasnya saya biarkan. Saya akan nyambung ke tunas itu kalau tunas itu sudah cukup dewasa. Nah, hampir semua disambung langsung. Jadi begitu saya tanam stek itu sudah disambung. Nah, itu contohnya, dan ini saya simpan di tempat yang teduh, hanya kurang lebih 1,5 jam kena sinar matahari pagi. Nah, ini teman-teman, saya bedakan atau saya mencoba setelah saya setek, sebagian kecil saya tempatkan di tempat yang terbuka, yang kurang lebih 80% kena sinar matahari. Nah, ternyata tumbuhnya itu lambat, atau ruas-ruasnya memang kerep, lebih kerep ruas tumbuhnya, ruas batang tunasnya, jadi daunnya kerep. Nah, ini beda dengan yang saya simpan di atau saya taruh di tempat yang teduh sekali, yang kena sinar mataharinya hanya 1,5 jam. Tunas tumbuhnya memanjang meninggi karena barangkali kurang sinar matahari. Nah, kemudian yang ini teman-teman, ini yang kurang sinar matahari tapi tidak begitu. Kalau ini di bawah pohon tuh, karena terhalang oleh daun-daun pohon tersebut. Nah, ternyata medianya cukup lembab terus, bisa bertahan kelembaban medianya. Ini contohnya nih. Bahkan ada yang baru pecah tunas. Nih, baru pecah tunas, badannya sudah 17 hari. Nah, nih, bahkan ada yang belum pecah tunas, padahal ini masih basah.